Oke teman-teman, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di bagian kedua dari kuliah minggu keempat. Kita akan lanjutkan dengan rumusan masalah. Ya, jadi langsung aja. Apa yang dimaksud dengan rumusan masalah? Rumusan masalah dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai problem statement. Ya, kadang juga ada yang menyebutnya sebagai pertanyaan penelitian atau problematika penelitian. Jadi ini merujuk pada komponen yang sama ya. Jadi rumusan masalah ini adalah serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya. Nah, wujud dari rumusan masalah ini digambarkan dalam bentuk kalimat tanya dengan bahasa yang singkat dan jelas. Ya. Nah, jadi rumusan masalah ini biasanya dipaparkan atau dijelaskan setelah bagian latar belakang masalah. Ya, jadi untuk sebagai rangkuman dari latar belakang masalah yang sudah banyak dijabarkan, terus intinya apa? Intinya adalah yang ada di rumusan masalah ini. Ya, jadi rumusan masalah ini spesifik, to the point, dan berupa pertanyaan. Ya, what, ya apa, what if, bagaimana kalau, ya, how, ya, bagaimana, dan why, mengapa. Ya, jadi itu yang nanti akan mengantarkan kepada tujuan penelitian. Nah, menurut Zygmunt proses perumusan masalah ya, jadi teman-teman juga pertama harus tahu tujuan komunikasinya, lalu memahami latar belakang masalah, lalu identifikasi masalahnya, bukan gejalanya, tetapkan masalah, skop masalah atau unit analisisnya, lalu menetapkan variabelnya dan merumuskan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Sedangkan menurut Kumar, untuk mempertajam masalah, yaitu identifikasi topiknya, lalu memotong menjadi sub-subtopik, memilih subtopik, menyusun perumusan masalah, lalu menyusun tujuan, ya, dan pertimbangkan sumber daya, kira-kira ini visible untuk dilakukan apa enggak, dan dicek ulang. Ya. Topik dan sub-subtopik ini nantinya bisa juga dijelaskan di bagian fokus penelitian ya teman-teman. Jadi dari rumusan masalah nanti diturunkan menjadi fokus penelitian atau identifikasi masalah, baru nanti masuk ke tujuan. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi dalam merumuskan masalah ya, teman-teman itu nanti coba dicek ya apakah dia sudah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang utuh. Ya, jadi ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan ada keterangannya. Ya, dan kalau bisa ini adalah kalimat tunggal ya, teman-teman. Jadi supaya lebih jelas ya. Jadi kalimatnya ini tidak mendua ya. Ini saya udah masukin ternyata. Jadi dia operasional, tidak mendua dan spesifik. Jadi bukan yang masih rancu gitu ya, masih abstrak itu, tapi yang kira-kira dia jelas gitu ya, lugas. Dan juga seperti tadi di awal ya, saya katakan bahwa bentuk pertanyaannya ini memiliki problematika tinggi. Maksudnya berarti dia hanya bisa dijawab melalui penelitian dengan data dan analisis. Ya, jadi nggak bisa langsung kita tanya ke responden terus langsung ada jawabannya misalnya. Kalau kayak gitu berarti pertanyaannya lebih cocok untuk pertanyaan kuesioner. Ya, jadi untuk di pertanyaan rumusan masalah ya ini lebih ke big picture-nya ya. Jadi bukan yang pertanyaan spesifik seperti itu ya. Oke, lalu yang berikutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Ya, dan kita akan jelaskan dulu tentang fokus penelitian. Nah, jadi biasanya habis perumusan masalah itu ada fokus penelitian. Kadang juga dia disebut identifikasi masalah. Ya, karena fokus penelitian ini adalah identifikasi masalah yang dijelaskan di dalam rumusan masalah.
atau penjelasan lebih rinci dari rumusan masalah yang akan menentukan secara operasional tujuan-tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu harus operasional ya. Jadi satu kalimat itu ya harus bisa dijawab dengan jelas. Jadi makanya biasanya rumusan masalahnya itu misalnya cuma satu, tapi ternyata tujuan-tujuan penelitiannya bisa lebih dari satu, bisa dipecah jadi beberapa ya, tergantung dari fokus penelitian kita. Nanti kita akan lihat ini maksudnya gimana ya. Tapi kita balik dulu ke tujuan penelitian. Yang dimaksud dengan tujuan penelitian adalah apa yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Ini adalah arah jenis penelitian yang akan digunakan dan dirumuskan dalam bentuk kata kerja yang spesifik. Ya, jadi saya selalu sarankan ke teman-teman yang sedang penelitian skripsi untuk apa-apa tuh balik lagi ke tujuan penelitiannya apa. Jangan sampai lupa tujuan penelitiannya apa. Karena nanti saat teman-teman membuat bab 2 ya, membuat bab 3, membuat kuesioner dan segala macam, terus membuat pembahasan dan kesimpulan, itu semua harus balik lagi ke rumusan masalah dan tujuan. Ya, di mana nanti pada saat akhir di bab 5 yang teman-teman tulis itu adalah jawaban dari rumusan masalah ya yang dijabarkan dalam poin-poin sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, jadi kalau tujuan penelitian ada 4, berarti nanti dari pembahasan di bab hasil, bab pembahasan sampai bab kesimpulan itu berarti ada 4 subbab yang dibahas. Ya, masing-masing subbab itu menggambarkan satu tujuan penelitian. Oke, atau menjawab satu tujuan penelitian maksudnya. Nah, dalam memulai kita merumuskan tujuan, ya Creswell menyebutkan bahwa yang pertama kita memulainya dengan tujuan penelitian ini adalah ya untuk memfokuskan perhatian pembaca dan menggunakan kata kerja yang spesifik untuk arah penelitian tertentu ya dan mencantumkan konsep sentral yang akan dipelajari dan tidak memberikan hasil yang diinginkan ya. Jadi hasil yang diinginkan maksudnya kita nggak bias ya sebelumnya untuk ngasih tahu bahwa ini tidak efektif gitu. Untuk misalkan kita bilang eh, untuk membuktikan bahwa kebijakan lockdown di Indonesia tidak efektif mencegah COVID-19. Ini udah masuk ke judgement ya. Jadi kita nggak bisa bilang seperti itu karena itu hanya bisa disimpulkan setelah kita melakukan penelitian. Ya, jadi nggak bicara tentang hasil, tidak memberikan judgement. Dan yang berikutnya adalah menyebutkan unit analisisnya apa. Ya, apakah ini penelitian pada organisasi, apakah penelitian pada individu, ya, apakah penelitian pada suatu karya tertentu, ya, itu disebutkan. Nah, ini contoh-contoh kata kerja yang spesifik, ya, dan ada beberapa kata kerja yang tidak spesifik. Sebenarnya eh, yang bagusnya adalah teman-teman itu pakai kata kerja yang spesifik ini ya. Misalnya menjelaskan ya, mendeskripsikan, mengeksplorasi, tapi memang banyaknya teman-teman ini ya dalam merumuskan tujuan penelitian memang yang banyak dipakai adalah ini ya untuk mengetahui, menganalisis atau memahami ya. Tetapi teman-teman di sini juga tahu ya ternyata masih banyak jenis-jenis kata kerja yang justru lebih spesifik dan lebih bisa menggambarkan ya apa yang akan teman-teman upayakan untuk dijawab dalam penelitian ini. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya emang penelitiannya adalah hanya penelitian deskriptif, ya udah berarti tujuannya adalah mendeskripsikan, menjelaskan, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman penelitiannya fenomenologi misalnya ya yang kualitatif gitu ya, itu berarti mengeksplorasi ya kan atau mengidentifikasi. Nah, kalau misalnya penelitian kuantitatif ya itu misalnya bisa mengukur ya yang
tulisan yang mengukur atau menilai ya, membandingkan ya, menilai efektivitas. Ini biasanya dalam penelitian-penelitian kuantitatif. Tapi kalau misalnya teman-teman agak kesulitan untuk bisa menggunakan kata kerja yang spesifik ini, sebenarnya masih cukup umum juga ya kita menggunakan kata kerja mengetahui, menganalisis atau memahami ya, walaupun yang ini yang lebih apa namanya, kita lebih prefer untuk teman-teman gunakan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tadi ya, bagaimana kita menurunkan dari masalah komunikasi sampai ke tujuan penelitian ya. Jadi yang pertama, maksud saya di sini adalah kita harus bisa membedakan yang dinamakan masalah komunikasi dan masalah penelitian komunikasi ya. Jadi masalah komunikasi ini adalah masalah umum ya, fenomena komunikasi yang digambarkan di latar belakang ya. Jadi berbeda dengan masalah penelitian komunikasi. Masalah penelitian komunikasi ini adalah uh, rumusan masalah atau masalah spesifik ya, berupa pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan dilakukan penelitian ya. Setelah itu kita akan lanjutkan ke fokus penelitian ya. Jadi setelah kita uh, menjabarkan dari secara umum ya, latar belakang masalah ini bla bla bla, lalu kita jabarkan menjadi satu pertanyaan penelitian atau satu rumusan masalah. Ini dari satu ini kita pecah lagi ya, supaya tahu fokusnya itu di mana. Ya, fokus penelitian ini adalah operasionalisasi dari rumusan masalah. Ya, jadi misalnya apa namanya, fokus kita adalah nanti kita lihat contoh peran humas gitu. Kita mau meneliti tentang peran humas. Itu masalah penelitiannya adalah bagaimana peran humas dalam promosi pariwisata. Nah, fokusnya adalah peran humas dari peran humasnya. Nah, bagian apa dari peran humasnya? Nah, kita harus makanya di sini kita harus baca literatur. Jadi peran humas itu apa? Komponennya itu apa saja, ya. Nah, dengan mengetahui komponen-komponen ini, berarti kita bisa mengoperasionalkan, ya. Dari situ kita bisa menentukan tujuan penelitian yang spesifik yang diturunkan dari fokus penelitian atau identifikasi masalah yang dijabarkan dalam bentuk kata kerja. Oke, mungkin lebih jelasnya saya berikan contoh ya biar teman-teman ada gambaran. Jadi di sini ada skripsi bimbingan saya. Dia skripsinya judulnya adalah Peran Humas Dinas Pariwisata dalam Mempromosikan Pariwisata di Kabupaten Purwakarta. Oke, nah jadi diidentifikasi masalah komunikasinya apa. Masalah komunikasinya berarti kita sebenarnya pengen tahu ya, apakah humas pemerintah ya itu berperan dalam promosi pariwisata di daerahnya, gitu ya. Lalu yang berikutnya berarti masalah penelitiannya kita pengen tahu bagaimana peran humas dinas pariwisata dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Purwakarta. Nah, fokus penelitiannya ya, jadi mahasiswa ini dia cari tahu tentang peran humas. Ternyata menurut Rosadi Ruslan, peran humas ada 4, yaitu sebagai komunikator, sebagai pembina relationship, sebagai backup management, dan sebagai pembentuk citra. Jadi dia mengidentifikasikan masalah penelitian, identifikasi penelitiannya adalah tadi bagaimana peran humas sebagai komunikator ya dalam hal melakukan promosi pariwisata di Purwakarta, bagaimana peran humas sebagai dalam membina relationship ya dalam konteks promosi pariwisata ya, dan sebagai backup management dan sebagai pembentuk citra. Sehingga dia turunkan dari fokus penelitian tadi menjadi tujuan penelitian. Jadi penelitiannya ada 4 tujuannya sesuai dengan 4 peran humas ya yang sudah dia baca teorinya. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui peran humas dinas pariwisata sebagai komunikator terkait promosi pariwisata di Purwakarta.
Yang kedua, untuk mengetahui peran Humas Dinas Pariwisata dalam membina kerjasama atau relationship terkait promosi pariwisata Purwakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui peran Humas Dinas Pariwisata sebagai pendukung manajemen atau backup manajemen terkait promosi pariwisata di Purwakarta. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui peran Humas Dinas Pariwisata dan dalam membentuk citra pariwisata di Purwakarta. Jadi dalam dia melakukan penelitiannya, ya, dia akan fokus terhadap 4 komponen ini, ya. Jadi yang dibahas nanti di bab hasil subbab 1 adalah apa namanya? Humas sebagai komunikator, subbab 2 Humas sebagai pembina relationship dan sebagainya sampai 4. Sampai nanti di kesimpulan berarti dia kesimpulannya ada 4, yaitu masing-masing satu untuk menjawab satu tujuan penelitian ini. Oke. Oke, baik. Yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Ya, jadi ini biasanya di akhir bab 1 itu disebut manfaat atau kegunaan penelitian. Biasanya ada 2 manfaat penelitian yang diidentifikasi. Yang pertama adalah manfaat akademis atau kadang juga disebut manfaat teoretis, yaitu bagaimana kita menjelaskan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan atau pengembangan teori. Yang berikutnya adalah manfaat praktis. Jadi bagaimana penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan masyarakat atau pengembangan organisasi, ya jika kita penelitian di organisasi, atau pengaruhnya terhadap pengembangan kebijakan. Nah, yang terakhir yang perlu saya tekankan di sini adalah teman-teman harus jelas ya keterkaitan antara semua bagian ada di bab 1. Jadi antara latar belakang masalah, antara rumusan masalah, fokusnya, tujuan penelitiannya, sampai manfaat penelitian itu semuanya apa namanya harus jelas keterkaitannya ya untuk menjaga konsistensi dari judul, rumusan masalah sampai ke tujuan ya sehingga kita bisa yang membaca itu bisa mengikuti ya runtutan logika teman-teman dalam melakukan penelitian ini ya. Jadi bab 1 ini apa namanya sangat penting karena di bab 1 ini yang menunjukkan bahwa teman-teman paham ya masalahnya. Ya bahwa teman-teman mempunyai kemampuan logika untuk bisa mendeskripsikan masalah ya, untuk bisa menjelaskan bagaimana arah penelitian ini ya dan apa yang akan dilakukan. Ya, jadi tolong teman-teman bisa fokus ya untuk bisa mengerjakan bab 1 ini dengan baik. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas dan proposalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.